Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin, dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimanakah cara kita mengobati patah hati, gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang sedang patah hati, maka dengan menonton video ini insya Allah akan menemukan solusinya lah, insya Allah. Islam adalah agama yang sempurna, yang senantiasa mampu memberikan solusi dari seluruh permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia. Dan Islam apabila senantiasa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, maka insya Allah hati kita akan senantiasa tentram dan kehidupan kita akan senantiasa berada dalam keadaan yang baik apabila kita menjadikan Islam sebagai pedoman dan juga landasan kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk, mempelajari, mengamalkan dan menjiwai nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Karena dengan masuknya kita ke dalam Islam secara menyeluruh, maka kehidupan kita akan bahagia. Baik di dunia, demikian juga di akhirat nanti. Adapun apabila kita melenceng atau tidak menjadikan Islam sebagai solusi dalam hidup kita, maka hati kita akan semakin menderita dan kehidupan kita pun akan semakin memburuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk menghadapi satu masalah yang cukup besar, yaitu patah hati, maka di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang 6 cara untuk mengobati patah hati seperti itu ya. Yang pertama adalah dengan cara segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, memohon ampun dan juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ketika kita patah hati atau kecewa, sebabnya adalah kita terlalu banyak mengingat makhluk dan melupakan Allah. Kita lalai dari Allah, kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kehambaan kita kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kita, mengecewakan hati kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita kecewa, yakinlah bahwa itu sebenarnya adalah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hati kita dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak suka apabila hati yang diciptakan hanya untuknya itu diisi oleh makhluk, diisi oleh orang lain seperti itu. Oleh karena itu, banyak kita temukan orang yang hidup dalam kelalaian, tidak menjaga sholat dengan baik, demikian juga tidak mengindahkan perintah-perintah agama, maka hatinya akan mudah kecewa, hatinya akan rapuh. Masalah-masalah yang seharusnya tidak mengecewakan bisa menjadi masalah besar yang mengecewakan hatinya. Dan itu merupakan salah satu penyakit yang obatnya hanya segera kembali kepada Allah. Obat yang terbaik adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang hatinya senantiasa hidup bersama Allah, kehidupannya senantiasa subur dengan ibadah dan kebaikan, ketika ada orang yang mengecewakan dirinya, dia tidak akan pernah kecewa. Karena dia telah terbiasa untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang hamba yang senantiasa bersama Allah tidak akan pernah kecewa, dan makhluk tidak akan pernah mampu untuk mengecewakannya. Adapun
hati seorang hamba yang rapuh, mudah dikecewakan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak pantas atau tidak patut dijadikan sebagai alasan kekecewaan, itu disebabkan karena kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk kecewa. Oleh karena itu, solusi pertama adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, memohon ampun, demikian juga memperbaiki hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Dan kita juga harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa patah hati ini adalah salah satu cara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan hati kita kepadanya, mengajak kita untuk kembali kepadanya. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikecewakan oleh makhluk, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa satu di antara obat yang paling mujarab adalah membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an itu akan mengobati hati yang sedang patah. Demikian juga banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, jenis zikir kan banyak ya. Bisa dalam bentuk tahlil la ilaha illallah, atau mungkin membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membaca lafaz Allah, 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 Allah dengan penjiwaan, dengan peresapan. Allah, seperti itu. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Itu adalah merupakan salah satu obat yang mampu menyembuhkan hati yang sedang patah atau dikecewakan. Yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kita harus menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Rajin datang ke majelis taklim, ke surau, ke masjid untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan kuliah, mendengarkan nasihat. Demikian juga mendengarkan bacaan Quran. Kalau kita tak mampu untuk membacanya, kita dengarkan bacaan Al-Quran di majelis-majelis tahsin, qiraah, kan seperti itu. Yang terpenting adalah kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Di rumah mungkin kita sibukkan diri kita dengan memasak bagi para perempuan, atau kalau laki-laki jogging, olahraga, kan seperti itu, atau pergi memancing lah, seperti itu. Dan jangan biarkan waktu kita kosong, karena ketika kita kosong, saat itulah syaitan datang untuk menggoda kita agar teringat dengan masa lalu kita yang menyebabkan kita kecewa dan berputus asa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat adalah bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan orang-orang soleh. Persahabatan bersama orang-orang soleh ini juga akan memberikan kesan atau memberikan dampak positif pada penyembuhan penyakit-penyakit hati kita, terutama adalah patah hati. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersahabatlah bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, agar kita mendapatkan pengaruh baik dari kesolehan, dari kebaikan mereka. Jangan bersahabat dengan orang-orang gila. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak jelas, karena itu akan semakin memperburuk suasana hati kita. Nanti kalau kita bersahabat dengan orang yang buruk ketika kita dikecewakan, mungkin dia akan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya diajak pergi ke dukun misalnya, atau diajak untuk balas dendam misalnya, kan? Atau diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik.
Adapun apabila kita bersahabat dengan orang soleh ketika kita sedang down, ketika kita sedang lemah, dia akan menguatkan kita. Ketika kita sedang lalai, dia akan mengingatkan kita. Ketika kita sedang ditimpa musibah, dia akan datang memberikan dukungan dan sokongan kepada kita. Seperti itu. Jadi bersahabat dengan orang soleh ini sangat berdampak positif pada kehidupan hati kita. Oleh karena itu bersahabatlah dengan orang-orang soleh agar kita senantiasa berada dalam kebaikan. Yang kelima adalah melupakan. Ya, move on lah istilah kita. Melupakan seseorang yang pernah mengecewakan kita. Ya. Misalnya kita menyimpan fotonya, misalnya kita hapus, kita padam kalau dalam bahasa Melayu ya. Atau mungkin kita ada nomor handphonenya, misal ada nomor WhatsApp-nya, misalnya WhatsApp ya. Kita padam, kita hapus. Atau mungkin dulu kita bersahabat di Facebook misalnya ya, kita blok aja lah, seperti itu. Kita blokir aja agar kita tidak teringat kembali kepadanya. Karena apabila kita tidak mampu melupakan seseorang yang mengecewakan kita, maka kita akan semakin tersiksa. Mungkin kita ada kenangan manis di masa dahulu kan. Nah, dengan senantiasa mengingat orang yang pernah mengecewakan kita, hati kita akan semakin teriris. Sakitlah seperti itu. Alangkah lebih baiknya kita lupakan dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengganti yang lebih baik, insyaallah. Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu yang kita tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik, insyaallah. Ya, seperti itu ya. Yang keenam adalah memperbanyak selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga banyak-banyak salat tahajud lah. Satu di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam ketaatan dan dalam keimanan serta ketundukan kepada agamamu. Seperti itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu berkeluh kesah, apalagi menceritakan rasa kecewa kita kepada orang lain. Ya. Jangan kita cerita di Facebook kita, ya kita cerita misalnya di Instagram kita, jangan, karena itu akan semakin memperburuk suasana hati kita dan akan mempermalukan diri kita sendiri. Ya. Tutuplah rahasia itu, cukup kita saja yang merasakannya. Ya. Karena apabila rasa kecewa itu telah kita ceritakan kepada orang lain, apatah lagi di media sosial, maka itu bermakna kita sedang mempermalukan diri kita sendiri, sedang menunjukkan kebodohan kita, sedang menunjukkan kelemahan kita, dan juga sedang menunjukkan kerapuhan jiwa kita. Orang akan tertawa melihat kita, orang mungkin akan menghina kita, na'udzubillah. Dan itu juga merupakan peluang bagi orang-orang yang berhati busuk untuk datang menawarkan ya sesuatu kepada kita, menawarkan cinta, menawarkan bantuan, menawarkan macam-macam lah, biasalah ya, biasa itu terjadilah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Alangkah lebih baiknya kita ikuti apa yang telah menjadi petunjuk dari agama kita. Ya, kembali kepada Allah yang pertama, yang kedua adalah banyak berzikir dan membaca Al-Quran, yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, yang keempat adalah bersahabat dan bersuhbah dengan orang-orang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang kelima adalah melupakan dan tidak membalas dengan keburukan. Nah, lupakan aja, jangan balas dengan keburukan. Dan yang keenam adalah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara sholat, demikian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita untuk banyak-banyak berdoa kan, ud'uuni astajib lakum. Ya, mohonlah kepadaku maka pasti akan dikabulkan permohonan. Apatah lagi doa yang dilakukan oleh seorang yang sedang patah hati. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu di antara syarat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan hati kita kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Mohonlah kepada Allah dengan keyakinan bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Inilah satu di antara syarat ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Para sahabat sekalian, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang obat patah hati. Ya, menurut Islam, moga-moga atau mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi solusi bagi diri kita yang sedang patah hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi hati kita dari hal-hal yang bisa merusak dan merapuhkan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik, dan juga senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.